Kok bisa ya, mega proyek milik salah satu pengembang terbesar di Indonesia itu malah bermasalah di tengah jalan? CNN memberitakan bahwa pembeli Meikarta akan gugat Bank Nobu dan PT MSU ke pengadilan. Tapi kenyataannya, konsumen malah digugat 56 miliar sama PT MSU atas pencemaran nama baik. Udah banyak yang ngeliputin curhatan konsumen dan gue juga tentu turut prihatin. Apalagi yang beli apartemen Meikarta itu kebanyakan bukan orang-orang yang kelebihan duit loh. Soalnya harga saat awal launching itu relatif terjangkau. Hari ini gue mau menganalisa apa yang terjadi sama Meikarta dari sisi bisnis. Apalagi di tahun 2017 gue pernah ditawarin buat jadi salah satu pembeli perdana buat beli Meikarta. Kebetulan aja gue nggak beli, tapi yang gue mau kalian tahu itu bisa terjadi dengan kalian semua, termasuk sama gue sendiri yang pernah bener-bener pertimbangin apakah gue mau ambil proyek Meikarta atau enggak. Sebelum gue mulai, gue mau kalian coba memposisikan diri di orang-orang yang udah ngambil Meikarta 5-6 tahun yang lalu. Soalnya keputusan mereka itu masuk akal banget loh. Coba kalian pikirin, namanya terkenal, harganya menarik, lokasinya masuk akal, dikelilingin sama kawasan-kawasan industri. Gue jadinya bisa paham kenapa banyak orang yang memutuskan untuk ambil. Soalnya ini sangat-sangat aneh. Pengalamannya udah puluhan tahun ngebangun properti termasuk apartemen, mall, dan juga gedung perkantoran. Apalagi Meikarta juga udah terima berbagai macam penghargaan kayak misalnya The Best CBD Master Plan Design dan juga The Best CBD Landscape Architectural Design. Dan buat ngejawab kenapa akhirnya proyek ini bermasalah, gue bakal jelasin 3 ini. Pertama, apa yang dijual saat launching proyek Meikarta? Kedua, kenapa proyek Meikarta bermasalah? Dan ketiga, apa yang pemerintah butuh lakukan supaya ini tidak terjadi lagi? Let's go. Pemirsa, penjualan Meikarta dijadwalkan akan berlangsung hingga pukul 20 malam nanti. Ya bagus sih pokoknya semuanya, apalagi developernya Lipo ya, udah percaya banget gitu. Dan kita lihat proyeknya udah jalan, dan semua yang fasilitas yang ada kayaknya ke depannya sangat bagus, ada universitas, ada rumah sakit, dan lain-lain lah. Makanya kita coba di sini. Kita ambil 2, jadi 1 unit investasi, 1 unit tempat tinggal. Kayaknya luar biasa ya. Mau bikin Jakarta yang kecil di sini ya. Jadi saya tertarik di sini. Beberapa kali bermimpi untuk bisa dapat rumah di Jakarta dengan harga murah. Sekarang saya dapat harga murah dan lokasinya yang bagus dan luar biasa. Aku ingin pindah ke Meikarta. Itu iklan mereka maupun video yang diliput saat mereka jualan di tahun 2017. Dan kebetulan juga gue masih punya brosur mereka saat mereka grand launching. Dan ini dokumennya 90 halaman ya, panjang banget. Tapi ada beberapa hal yang gue mau sharing. Di sini kita diinfo bahwa Meikarta merupakan investasi senilai 278 triliun rupiah dan lokasi itu sangat bagus karena mereka dikelilingi oleh 6 kawasan industri, 6 infrastruktur baru dan juga akses tol. Pertama adalah Patimban Deep Seaport. Keren banget, nilainya 40 triliun rupiah dan targetnya itu operasional tahun 2022. Kedua, itu adalah Kertajati International Airport, buka tahun 2019. Lalu ketiga adalah LRT Cawang, Bekasi Timur, dan juga Stasiun Cikarang. Seterusnya ada kereta api cepat Jakarta-Bandung 65 triliun rupiah. Ini baru 4 loh, dan udah keren-keren banget semua infrastruktur, transportasi publik, dan juga fasilitas yang dijual di brosurnya Meikarta. Dan apa rumus properti? Logikanya kalau misalnya ada stasiun LRT, pasti harganya naik dong. Logikanya kalau misalnya ada airport, kalau misalnya ada pelabuhan, pasti harganya naik dong. Tapi kalian lihat nggak masalahnya apa? Kalau misalnya kalian mau coba nebak, silakan pause dulu videonya supaya kalian lihat apakah analisa kita itu bisa sama atau enggak. Masalahnya ini, kalian cuma perlu Google supaya kalian tahu bahwa jarak antara Patimban Deep Seaport dan Meikarta itu hampir 100 km dan butuh nyetir hampir 3 jam. Dan kalau misalnya kalian Google Kertajati International Airport, kalian butuh nyetir 133 km atau 2 jam lebih. Bohong nggak bahwa bakal ada Patimban Deep Seaport atau Kertajati International Airport? Ya, nggak bohong. Tapi kalau misalnya radius 100 km itu masih bisa dianggap sebagai fasilitas atau infrastruktur yang mendukung proyek ini,
Kalau misalnya gue jadi developernya, gue bakal sekalian aja tulis selangkah ke SCBD cuma 45 km. Atau selangkah ke Istana Presiden dan juga Menteng cuma 50 km. Atau enggak, sekalian aja kasih unjuk foto-foto binatang kayak hipopotamus, jerapah, gajah. Soalnya kan jaraknya itu sama-sama 100 km ke Taman Safari di puncak. Lalu ada LRT dan juga ada kereta api cepat. Ya, ada itu bagus, tapi yang paling penting buat gua itu berapa jauh dari Meikarta ke stasiun ini. Lalu dari segi fasilitas, ada Central Park 100 hektar, 10 shopping center, area komersil seluas 1,5 juta meter persegi, shopping streets, hospital bertaraf internasional, International Financial Center, dan 10 hotel bintang 5. Lalu ada juga logo Ritz-Carlton, Hyatt, St. Regis, Four Seasons, dan juga Mandarin Oriental. Waktu gue dulu baca ini, gue inget gue sempet geleng-geleng kepala. Soalnya brosur ini itu benar-benar harus dibaca dengan sangat-sangat teliti. Dan gue yakin banyak pembeli yang salah nangkep. Kalau misalnya kalian lihat kayak gini, kesannya itu udah dari Ritz-Carlton, St. Regis, dan juga Hyatt. Tapi kalian harus fokus sama kata kunci such as. Jadi maksudnya hotel-hotel mewah yang ada di sini itu belum pasti ya. Rencananya Meikarta bakal ada hotel bintang 5. Tapi bukan berarti mereka itu udah tanda tangan sama Ritz dan juga sama Hyatt. Soalnya kalau misalnya mereka itu udah beneran tanda tangan, pasti dikasih unjuk dong jabat tangan, signing ceremony, konferensi pers, dan juga lain-lain. Lalu juga ada perpustakaan, Arts, International Olympic Center, sekolah, universitas, Industrial Research Center, International Exhibition, dan juga Indonesian Silicon Valley. Lalu ada logo YouTube, Google, Cisco, eBay, Yahoo, Apple, dan juga lain-lain. Dan ini sama ya. Kalau misalnya kalian pikir Google, Cisco, eBay itu bakal berkantor di Meikarta, ini salah besar ya. Maksudnya ini, Meikarta itu berharap bisa menjadi Silicon Valley versi Indonesia. Dan mereka berharap perusahaan-perusahaan ini bisa pindah ke Meikarta. Tapi jangan salah nangkep, kalau misalnya kesannya perusahaan teknologi ini itu udah ada komitmen bahwa mereka bakal berkantor di Meikarta. Ini gue nggak tahu sih, logo-logo Ritz-Carlton, St. Regis, Hyatt, Apple, Google, itu emang boleh ya dipakai di brosur-brosur? Kalau misalnya gitu, kalau misalnya gue jualan bakmi, gue juga mau tulis bakmi langganan orang-orang terkenal, such as Tom Cruise, Matt Damon, dan juga LeBron James. Bahwa ternyata yang makan cuman influencer baru di Indonesia dengan ribuan followers, ya lain cerita. Kan gue pakainya itu kata-kata kuncinya such as. Lalu kalau misalnya kita lanjut, apartemennya ini ada berbagai macam style. Ada American, ada European, ada Asian, ada modern. Dan ini itu konsepnya benar-benar kayak di New York ya. Di mana lantai bawahnya itu dijadikan retail center. Jadi semua orang yang tinggal di sana tinggal jalan kaki udah bisa ke tujuan masing-masing. Dan secara konsep ini tuh keren banget ya. Soalnya faktanya di Indonesia belum ada yang menggunakan konsep kayak gini. Tapi ini juga menjadi masalah berikutnya. Soalnya secara logis, tanah di Meikarta itu pasti relatif lebih murah kalau misalnya kita bandingin sama lokasi-lokasi strategis di Jakarta. Gue pribadi pastinya nggak tahu ya mereka belinya di harga berapa. Tapi kalau misalnya kita cari-cari online, ada yang nawarin 3,7 juta per meter, ada juga yang nawarin 1,5 juta per meter di dekat lokasi Meikarta. Ada juga yang jual 2,5 juta per meter persegi di Lipo Cikarang. Dan Lipo Cikarang ini tuh nggak jauh dari lokasinya Meikarta ya. Dan kalau misalnya kita Google, harga per meter bangun apartemen itu kira-kira 8,5 juta sampai 12,5 juta per meter persegi. Dan buat bangun rumah itu tuh sekitar 3 sampai 5 juta per meter. Masuk akal dong kalau misalnya ngebangun rumah itu bakal lebih murah dibandingkan kalau misalnya ngebangun apartemen. Soalnya struktur, kualitas besi, dan juga kualitas beton itu nggak perlu setinggi apartemen kalau misalnya kita cuma ngebangun 1 sampai 2 lantai. Tapi oke lah, kita asumsi deh ini kemurahan. Kita tambahin aja 50%, jadi buat ngebangun rumah itu antara 4,5 juta sampai 7,5 juta per meter. Ini gue pakai hitung-hitungan kasar dan cara bodoh aja ya. Kalau misalnya tanah itu masih di angka 3 juta semeter, kita bangun 2 lantai, berarti per meter di setiap lantai harga tanahnya itu 1,5 juta rupiah. Lalu kita tinggal tambahin biaya konstruksi yang antara 4,5 sampai 7,5 juta.
Jadi buat rumah tapak, biaya per meter dari segi luas bangunan itu 6 sampai 9 juta per meter persegi. Sedangkan apartemen itu biaya konstruksinya aja udah 8,5 juta sampai 12,5 juta per meter. Oke lah, gue asumsi harga tanahnya itu udah gak relevan. Soalnya kalau misalnya 3 juta semeter, tapi kita bagi 30-40 lantai, harga tanah itu udah gak gitu berarti. Tapi kelihatan kan, ini kan bener-bener gak masuk akal. Sekarang coba kalian pikir. Kalian mau dapat rumah tapak 6-9 juta per meter kalau misalnya kita hitung dari segi luas bangunan, atau kalian mau beli apartemen yang 8,5 sampai 12,5 juta per meter. Gue yakin buat 95% orang buat lokasi yang sama, kompleks yang sama, fasilitas yang sama, mendingan beli rumah tapak dibandingkan beli apartemen. Kenapa? Siapa yang mau bayar IPL? Siapa yang mau parkir itu harus jauh-jauh, nggak bisa di depan pintu rumah. Siapa yang nggak seneng kalau misalnya punya tanah? Ini makanya apartemen itu biasanya dibangun di lokasi yang harga tanahnya itu udah tinggi. Soalnya thesis gua, ini ceteris paribus, orang itu lebih cenderung mau beli rumah. Apalagi di Indonesia, gue udah sering ditawarin apartemen. Tapi kalian tahu nggak sih yang menarik itu apa? Kalau misalnya orang luar negeri, misalnya kita ngomongin Singapura, Amerika, Hong Kong, Dubai, lebih tinggi lantai apartemennya, harganya itu bakal lebih mahal. Ini termasuk kayak misalnya di Jakarta, di SCBD ya, kalau misalnya di tempat-tempat yang mewah, biasanya itu sama. Lebih tinggi apartemennya, per meter persegi itu lebih mahal juga. Tapi buat di luar Jakarta, misalnya di Bekasi, di Depok, gue itu udah sering lihat orang-orang itu justru maunya lantai yang rendah. Mereka nggak mau tinggal yang tinggi-tinggi, soalnya kalau misalnya kita tanya, mereka itu nggak terbiasa. Apalagi banyak yang takut kalau misalnya pemadam kebakaran itu nggak nyampe kalau misalnya lantainya terlalu tinggi. Jadi orang-orang di daerah, orang-orang di luar dari tempat-tempat yang mewah, itu mereka pada maunya di lantai yang rendah. Jadi buat gua, ini tuh udah mind blowing banget. Ngapain ya kita bangun tinggi-tinggi kalau misalnya tanah di sekitarnya itu masih relatif murah? Daripada bikin gedung tinggi 30-40 lantai, logikanya mendingan gue bebasin tanah di sekitarnya lalu gue jual rumah tapak. Atau setidak-tidaknya kalau misalnya emang kita mau bikin gedung bertingkat, menurut gue bikinnya itu di bawah 4 lantai aja. Jadinya apartemen yang low rise. Kenapa apartemen low rise? Soalnya kalau misalnya apartemen low rise, dari segi biaya ngebangun itu bakal jadi lebih murah. Kenapa? Soalnya spek besi, beton, kolom itu kan pasti nggak mungkin setinggi apartemen. Lalu ketentuan safety pemadam kebakaran itu juga nggak serigid kalau misalnya kita bangun high rise apartment. Soalnya kalau misalnya kita bangun apartemen yang high rise, biasanya itu ada ketentuan-ketentuan lebih kayak misalnya lantai refuge. Dan juga harus menyediakan tangga emergency yang sampai ada 2. Bahkan, gue mau challenge, kalau misalnya bangun apartemen low rise 4 lantai, itu sebenarnya nggak usah pasang lift. Loh, mungkin kalian bisa tanya, kenapa nggak pasang lift? Ini 4 lantai lumayan tinggi. Soalnya, yang paling mengagetkan itu adalah harga waktu pertama kali Meikarta itu jual. Tahu nggak, waktu mereka pertama kali launching di tahun 2017, gue ditawarin sama property agent 127 juta rupiah buat unit yang paling kecil, yaitu 22 meter persegi. Berarti, per meter persegi itu 5,8 juta rupiah. Jadi cicilannya mungkin kisaran 1 juta rupiah. Dan kalau misalnya buat orang-orang yang nyicil di angka 1 juta rupiah, lu misalnya kasih apartemen high rise harus bayar IPL terutama buat maintenance lift, lalu harus bayar per bulan 200.000 sampai 300.000 per bulan. Apa ini nggak berat? Makanya kalau misalnya benar-benar mau targetin buat target market yang murah, sekalian aja emang produknya itu dibikin murah juga. Dan waktu dipakai itu pun harusnya dibikin yang murah. Soalnya kalau misalnya cicilan 1 juta, kalau misalnya IPL-nya 200.000 sampai 300.000, itu kan pasti sangat-sangat memberatkan. 127 juta itu angka yang bener-bener gila loh murahnya. Dan gue saking gak percayanya, gue sampai cek berulang-ulang kali. Tapi kalau misalnya gue Google dan kalian bisa cross check sendiri, ini beneran terjadi loh. Dan kalau misalnya kalian lihat di Kompas, Pak James Riyadi itu pernah bilang kayak gini. Harapan saya adalah bagaimana semua pengembang memikirkan harga perumahan harus turun, tidak lagi belasan juta per meter persegi. Dan dia pun mencontohkan hunian di Meikarta yang harganya sekitar 7 juta per meter persegi. Dengan nilai jual per unit mulai 120 juta.
Seharusnya harga ini bisa dijangkau sama pekerja, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Gue nggak tahu apa planning grup Lipo di awal mereka jual dengan harga sampai semurah itu. Tapi analisa gua, mereka itu kan rencana jual 100 gedung tinggi, masing-masing itu 35 sampai 45 lantai, dan bakal ada 250.000 unit untuk hunian. Jadi sistem yang mereka gunakan itu mirip-mirip kayak startup, di mana bayangan gua mereka itu mau bakar uang dulu di awal-awal. Makanya harga jual mereka itu di awal-awal 6 sampai 7 juta. Di bawah harga untuk konstruksi yang di angka 8,5 juta per meter persegi sampai 12,5 juta per meter persegi. Jadi sistem yang mereka gunakan, bayangan gua dan analisa gua aja ya, itu tuh mirip-mirip kayak misalnya startup-startup yang lain, di mana mereka di awal-awal itu bakar uang dulu, jual di bawah harga konstruksi, yaitu di angka 6 sampai 7 juta rupiah. Lalu harapannya adalah kalau misalnya udah 10 sampai 20 tower kejual, kawasan itu bakal jadi kebentuk, lalu bakal jadi rame, area komersial itu bakal jadi hidup, kotanya bakal menjadi tempat yang mau ditinggalin sama banyak orang. Lalu di saat itu, teori gua, barulah mereka rencanain buat naikin harga. Misalnya menjadi 9 juta, 12 juta, atau 15 juta rupiah per meter persegi. Soalnya kalau misalnya kita jualan barang, ada yang kita jualan harga promo, ada yang kita jualan di harga yang standar, ada juga yang kita jualan di harga yang premium. Tapi yang paling penting itu adalah harga rata-ratanya yang dibeli sama konsumen berapa. Masalahnya saat mereka lagi gencar jualan dan mereka mau naikin harga, mereka itu terbentur gara-gara masalah izin. Artinya penjualannya tiba-tiba melambat dan ini tuh sangat-sangat sensitif loh. Kalau misalnya planning usaha dengan margin yang super tipis, ada isu-isu sedikit itu bisa menjadi masalah yang besar. Misalnya, kalau misalnya kalian mau merencanakan jual harga 10 juta rupiah, lalu biaya kalian itu 9,5 juta rupiah. Tapi ternyata gara-gara izin itu belum keluar, jadinya tertunda. Akhirnya kalian itu kena inflasi, biaya barang itu tiba-tiba naik, lalu kalau misalnya tertunda 2 tahun, udah bisa jadi habis semua keuntungan kalian. Jadi kalau misalnya usaha dengan margin yang super-super tipis, itu nggak ada ruangan buat kesalahan. Kesimpulannya, analisa gua yang bikin proyek Meikarta itu bermasalah, itu ada 4 hal. Pertama, fasilitas yang dijual di awal-awal itu sebenarnya nggak terlalu mendukung kenaikan harga. Apalagi dari semua fasilitas yang ditawarkan di brosur, apa aja yang udah jadi? Dan dari yang udah jadi pun, apakah itu penting buat orang-orang yang tinggal di sana? Misalnya, apakah deep sea port dan juga airport yang jaraknya itu 100 km dari proyek itu adalah penting buat customer? Kedua, Meikarta itu sempat terbentur dengan izin. Ketiga, menurut gua, orang Indonesia itu masih lebih cenderung buat beli rumah tapak kalau misalnya harga di sekitarnya itu masih relatif terjangkau. Lalu keempat, harga yang mereka jual di awal-awal itu terlalu murah, sedangkan biaya mereka itu terlalu tinggi. Contohnya, biaya iklannya aja itu sampai lebih dari 1 triliun rupiah loh. Lalu gue juga pernah dapat forwardan tim Meikarta yang sedang mencari marketing agent saat itu. Ini kalian lihat sendiri angkanya, sambil mikirin konteks bahwa ini itu adalah angka 2017 sampai 2018 saat UMR DKI itu masih di angka 3 jutaan rupiah. Padahal biasanya marketing itu lebih didorong ke komisi dan bukan gaji yang tetap. Gara-gara 4 hal ini, planning Meikarta jadinya nggak bisa sesuai harapan di awal. Dan yang rugi itu cuma bukan konsumen yang apartemennya itu belum jadi loh. Tapi buat konsumen yang udah beli dan apartemennya udah jadi pun, itu mereka juga rugi. Soalnya kalau misalnya image Meikarta itu terus digencar-gencarin sama media bahwa proyeknya itu bermasalah, kira-kira gimana caranya mereka bisa mendapatkan capital gain dan juga menjual ke pembeli berikutnya? Makanya menurut gua pemerintah harus segera rubah kebijakan ini supaya hal seperti ini nggak terjadi lagi. Mau sampai kapan kita lihat proyek-proyek yang mangkrak di negara-negara maju, developer itu baru boleh terima duit sesuai progres. Ini gua kasih unjuk ya. Di Singapura di awal-awal mereka berhak mendapatkan 20%. Tapi sisanya itu dibagi bertahap sesuai dengan progres. Kayak misalnya pondasi, atap, frame pintu, jendela, bahkan sampai ke parkiran dan drainase untuk proyek ini. Listrik,
plumbing, dan juga yang paling keren, itu developer baru berhak mendapatkan pelunasan apabila udah ada Certificate of Statutory Completion, atau kalau misalnya Google, ini mirip-mirip kayak SLF atau sertifikat laik fungsi. Dan kalau misalnya kalian mau tahu tips supaya kalian jangan sampai rugi beli rumah, kalian bisa klik di sini. Dan kalau misalnya kalian mau dengerin sisi gelap pengembang properti, kalian bisa klik di sini. I will see you guys again in the next video.